Salve, salve semuanya. Selamat malam. Heyo, Petrayan, Christina, how are you? Teman-teman Komsa semua dimanapun Anda berada. Bagaimana? Apakah suaranya oke, musiknya oke, segalanya balance begitu? Agak gelap ya layarnya ya? Agak gelap nggak sih? Nggak ya? Kalau agak gelap biar minta tambah lampu. Agak redup gimana caranya ya? Wait. Tambah lampu. Ya, kita coba tambah lampu. Coba tambah lampu dulu. Katanya redup. Bukan katanya sih, emang redup sih. Coba ya. Kita coba. Kita coba. Ya, udah mending kayaknya. Tuh, udah dikasih lampu yang ring-ring, agak nampak dikit ya. Semoga membantu. Ini kita gini kan dulu, ada sesuatu yang perlu min setting. Malam semuanya, baik. Ready? Sambil menunggu teman-teman yang lain. Kayaknya memang dari HP sumbernya ini memang redup. Ya begitulah HP murah. Oke, baik, kita berdoa saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, melalui Putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh najis, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan.
Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Malaikat Mikael, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita mulai. Malam ini apa temanya, Min? Masih kita sharing dari buku yang sama, Diary of an American Exorcist by Stephen G. Rossetti, seorang uskup dan juga seorang eksorsis di Amerika, yang menceritakan pengalamannya pengusiran setan bersama timnya. Malam ini berbahagialah yang tetap setia dan sampai halaman berapa ini? Page 55 dari 182. Nah, malam ini kita sampai kepada ugly but blessed. Artinya apa, Min? Artinya jelek tapi terberkati, begitu ya? Oke. Beberapa hari yang lalu, saya menerima SMS menarik dari salah satu anggota tim kami setelah dia membantu dalam sesi pengusiran setan. Ceritanya Monsignor Rossetti ini. Dia mengatakan dia merasa diberkati selama sesi. Dia mengirim SMS. Rasanya seperti berada di dalam rumah yang hangat saat badai. Maksudnya bagaimana, Min? Nah, maksudnya begini. Ya, jadi eksorsisme itu sendiri dengan segala ritualnya itu memang penuh badai, penuh hiruk pikuk, penuh keributan. Itu tergantung manifestnya ya. Jadi pengusiran setan itu bisa heboh gitu lah. Apalagi kalau misalnya manifestnya mulai yang aneh-aneh, atau korbannya berkekuatan super gitu, atau ya begitulah. Apalagi kalau hal-hal yang luar biasa terjadi, misalnya barang-barang atau benda-benda mulai terangkat, atau bahkan tubuh korban itu sendiri mulai terangkat, atau ketika dia membuka dosa-dosa salah satu atau beberapa orang tim yang hadir di tempat yang bersangkutan karena mungkin masih belum bersih, begitu kan, jadi silakan bisa baca. Nah, yang kerasukan juga sering berteriak begitu, jadi banyak dari antara mereka itu muntah-muntah kalau didoakan ya. Di sini siapa yang pernah ikut doa pelepasan atau ya sejenis eksorsis begitu? Ada yang pernah ikut? Pernah hadir dan mengalami langsung? Ya, sambil menunggu yang lain gabung, langsung saja kita mulai. Karena Mimin juga mesti posting di YouTube tanpa edit, jadi kalau terlalu banyak kosong juga rasanya gimana begitu. Nggak kuat ngeditnya 1,5 jam, 2 jam. Ya, begitulah keadaannya. Hiruk pikuknya ya dalam doa pengusiran setan, dalam doa deliverance, baik eksorsis maupun doa pengusiran setan biasa. Biasa terjadi hiruk pikuk, teriak-teriak, apalagi kalau yang kerasukan rame gitu. Jadi Mimin pernah nangani bersama tim anak Modika yang kerasukan setan ya. Jadi yang datang ke rumah 20 orang, yang kerasukan 7 orang. Nah, itu dia. Jadi rumah doa kita menjadi riuh, menjadi hiruk pikuk, menjadi kapal pecah orang bilang ya. Jadi mau tidak mau kita cari bantuan, kita telepon kepada tim tambahan. Nah, jadi ya setidaknya kalaupun nggak siap bisa bantu nangkap-nangkapin supaya si orang ini nggak kabur ke jalan kemudian ditabrak mobil atau ditabrak motor begitu ya. Beberapa kasus seperti itu. Mereka menjadi liar dan lari ke jalan. Nah, itu yang paling kita takutkan ya, kalau mereka tertabrak mobil. Jadi memang butuh tim untuk hal ini. Apalagi kalau 7 orang kisanak itu benar-benar repot ya. Oke, baik.
Jadi kami mencoba menyiapkan keranjang sampah dengan kantong plastik katanya. Iya betul. Terutama untuk yang sering muntah-muntah. Itu harus selalu disediakan tong sampah dengan kantong plastik atau ember. Gitu. Tidak jarang terjadi muntah-muntah. Kedua tindakan ini, berteriak dan muntah, itu sebenarnya pertanda baik. Screaming and vomiting itu sebenarnya pertanda baik ya. Begitu. Yang kerasukan sering berteriak. Banyak dari mereka itu muntah juga. Gitu. Sebenarnya ini pertanda baik. Jika orang tersebut berteriak selama sesi, itu artinya apa, Min? Itu artinya doanya sangat efektif dan setan menggeliat kesakitan saat rahmat Tuhan menyentuh mereka, gitu ya. As God's grace touch them, when the person begins to throw up, it is typically a sign that some of the demons are starting to leave. Nah, jadi ketika orang tersebut mulai muntah, itu biasanya pertanda bahwa beberapa setan mulai pergi ya. Apalagi kalau setannya banyak. Ya. Selamat malam juga. Ya. Baik. Ya, tumben malam ini cuma 3.000. Gak apa-apa. Terima kasih yang sudah hadir ya. Baik. Ya, mungkin layarnya kali ya pengaruh ya. Ya gimana lah ya. Tidak bisa lebih terang lagi. Ya, sudahlah. Mau tidak mau, coba Min turunin dikit deh. Dah lumayan. Sampai di mana tadi? Jadi kalau dalam sesi pengusiran setan begitu si korban mulai muntah itu sebenarnya petanda baik ya. Muntahnya dalam bentuk apa, Min? Ya, muntahnya berbagai macam bentuk. Seringkali juga tidak jarang tidak ada apapun yang keluar, tapi dia muntah. Atau jika dia pernah minum sesuatu dari dukun atau dari pemberian orang, dalam tanda petik orang pintar lah, apalah ya, dari air yang dia minum atau dari makanan yang dia makan begitu, itu bisa ada isinya keluarnya. Nah, Mimin pernah menangani, jadi bersama tim ya. Jadi si gadis ini muntah di sini ya. Muntah di sini di rumah doa kita. Hasil muntahnya muncul di rumahnya. Itu ajaib memang. Jadi yang kemudian video call sama kita adalah pamannya yang ada di rumah. Loh, kok ada muntahan ini? Baru ketemu besok paginya. Itu 3 hari kita doakan begitu. Muntahannya ya. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Jadi 3 kali doakan, 3 kali muntah. Masing-masing makin lama makin mengerikan. Yang ketiga itu seperti potongan-potongan daging. Gitu. Padahal anak ini ketika didoakan di rumah nggak begitu banyak cairan yang keluar, begitu. Tapi justru muntahannya muncul di rumahnya dia, begitu si anak ini. Nah, hal supernatural seperti ini juga tidak jarang terjadi. Sebenarnya itu pertanda baik ya, karena satu persatu setannya mulai dilepaskan. Tapi ada juga yang nggak muntah apapun, tapi setannya pergi. Ya, itu masing-masing orang akan berbeda-beda. Oke, nah ini dia. Despite all of this ugliness, ya, terlepas dari semua keburukan ini, team members often tell me they walk out of a session feeling graced. Nah, jadi anggota tim ini sering bercerita kepadaku bahwa pada akhirnya mereka keluar dari ruangan tersebut, keluar dari sesi tersebut dengan perasaan diberkati. Rahmat Tuhan menyentuh mereka dengan cara yang tenang, namun gamblang gitu. Maksudnya gamblang bagaimana, Mimin? Ya, maksudnya ya di tengah-tengah sebuah keributan mereka bisa menemukan sebuah kedamaian. Jadi I must say, saya harus mengatakan itu sama untuk saya pun. Jadi
Eksorsisme adalah peristiwa yang sangat buruk. Ya, sesuatu yang tidak diinginkan siapapun ya berada dalam ruangan itu, yang berada di situ begitu. Meskipun saya keluar dari sesi dengan perasaan terkuras, nah jadi bukan hanya perasaan tapi juga energi terkuras di sini. Tetapi ada juga perasaan mendalam akan kedamaian Tuhan. Ya. Selamat malam, selamat bergabung. Nah. Baik, kita lanjutkan. The blessings of an exorcism. Berkat dari pengusiran setan. Many people are frightened of the exorcism ministry. Banyak orang yang ngeri atau takut begitulah dengan pelayanan pengusiran setan. Even some priests. Jadi bahkan di antara para pastor. Nah, I spoke to a priest yesterday who said the whole idea of it frightens him. Saya kemarin berbicara dengan seorang pastor yang mengatakan bahwa seluruh gagasan tentang eksorsisme itu membuatnya takut. And he refused to talk about it. Dan dia menolak untuk membicarakannya. People have told me that even thinking about it gives them nightmares. Nah, jadi bahkan beberapa orang mengatakan kepada saya bahwa memikirkannya saja itu membuat mimpi buruk bagi mereka. On the other hand, di sisi lain, there are some who are inordinately. Di sisi lain ada beberapa orang yang sangat terpesona, fascinated by evil, yang sangat terpesona oleh kejahatan. The latter is no better than the former, and is maybe even worse. Yang terakhir ini nggak lebih baik dari yang pertama dan bahkan mungkin lebih buruk. Jadi dua-duanya ekstrim gitu loh. Maksudnya ya, hadapi biasa saja. Jangan terlalu takut, tapi juga jangan seperti orang yang heboh. Seperti seorang jurnalis atau reporter pencari berita, ya, atau pencari sensasi begitu ya. Ya. Okay. If one is called to this ministry, jika seseorang dipanggil kepada pelayanan ini, it is a great grace. Ini merupakan sebuah rahmat yang besar. To those who are called, God will give the right gift. Untuk mereka yang terpanggil untuk pelayanan ini, Tuhan akan memberikan karunia yang benar, yang betul. Di sini ada yang rindu untuk pelayanan seperti ini? Di antara kalian? Selamat malam juga. Atau sama seperti beberapa orang yang takut? Sebentar. Ya wajar ya. Bahkan melihat orang berteriak atau histeris saja kita kadang-kadang juga itu ya, kayak mungkin trauma begitu. Ada beberapa orang yang mungkin dulu pernah mengalami juga atau yang menjadi korbannya bahkan. Nah, tapi di sini katakan jika seorang dipanggil untuk pelayanan ini ya, ini adalah sebuah anugerah yang besar. Jadi Tuhan akan memberikan karunia yang tepat untuk itu. Salve juga Ecclesia Domestica ya. Oke, di sini dikatakan one of those gifts is a bit of fearlessness in the face of evil. Jadi salah satu karunia itu adalah a bit of
fearlessness. Jadi agak enggak begitu takut gitu loh menghadapi, kuranglah takutnya begitulah untuk menghadapi evil atau roh jahat. The person might even be given the righteous spirit of Saint Michael. Orang tersebut bahkan mungkin diberi roh kebenaran dari Santo Mikael, malaikat agung, yang marah atas tindakan setan yang keterlaluan dan memimpin malaikatnya dalam pertempuran untuk mengusir mereka. Nah, jadi ada juga campur tangan Santo Mikael, malaikat agung di sini untuk orang-orang seperti ini. Artinya penting mendoakan doa Santo Mikael ketika kita face to face dengan kuasa kegelapan. Begitu. Moreover, we have found that each exorcism session, selain itu kami telah menemukan bahwa setiap sesi pengusiran setan, despite the nauseating evil presence and ugly demonic antics, terlepas dari kehadiran jahat yang memuakkan dan kekonyolan setan yang buruk, carries with it a grace, membawa kepada kita sebuah rahmat, for all the faithful present, membawa rahmat bagi semua yang hadir. Jadi sebagai simbol dari ini dan sebagai alat dari rahmat ini, saya biasanya meletakkan tangan saya untuk memberkati setiap umat beriman di beberapa titik selama sesi. Jadi itu yang dilakukan Monsignor Rossetti ya. Jadi dia juga memberkati mereka, timnya, mereka yang hadir di situ. Oke, well, thank you Joseph Albert Michael untuk hadiahnya, buket flower. Wow, mantep. Oke, sampai di mana kita tadi? Oke, God is never outdone in generosity ya. Jadi Tuhan nggak pernah kalah dalam kemurahan hati. Would God be less generous to his disciples when continuing Jesus' exorcism ministry? Tuhan nggak pernah kalah dalam kemurahan hati. Apakah Tuhan akan kurang bermurah hati kepada murid-muridnya ketika melanjutkan pelayanan eksorsisme ini? Maksudnya begitu. Nevertheless, meskipun demikian, Jesus taught his disciples a balanced perspective. Meskipun demikian, Yesus mengajarkan kepada muridnya suatu perspektif yang seimbang. Nah, ini udah kembali kepada, kita flashback kepada daripada actionnya Yesus ya. Kalau kita melihat di sini, setelah diutus oleh Yesus untuk menginjili, ya, 72 orang itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, bahkan setan-setan takluk kepada kami oleh namamu. Lord, even the demons are subject to us because of your name. Nah, setan-setan takluk coy dengan nama itu. Padahal waktu itu Yesus masih hidup ya. Ya, kalau Yesus masih hidup dan mungkin hadir di tempat lain, tidak bersama-sama para muridnya yang sedang pengusiran setan itu, dan ternyata nama itu menakutkan bagi setan, artinya itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, karena dia bisa hadir di mana-mana dengan kuasanya, bahkan ketika dia masih berada di bumi ini dalam bentuk 100% manusia. Ya, oke lah tubuh fisiknya di situ.
tapi kuasanya ternyata menggentarkan si neraka. Artinya apa? Artinya dia adalah Tuhan itu sendiri. Oke, jadi nah dikatakan di sini likely ya, kemungkinan besar they were surprised and exhilarated that they were able to cast out demons using Jesus' name. Kemungkinan besar mereka terkejut, tapi sekaligus gembira karena dapat mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Begitu. Then the Lord said, nevertheless, namun demikian, do not rejoice because the spirits are subject to you. Janganlah bersukacita karena roh-roh jahat tersebut tunduk kepadamu, kata Yesus. But rejoice, tapi bersukacitalah, because your names are written in heaven. Nah, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Lukas 10:17,20. Jadi, exorcising demons is good, but most important is our salvation in Christ. Nah, ini artinya apa? Artinya memang pengusiran setan itu baik dan penting dan perlu ya. Tetapi yang paling penting daripada itu adalah keselamatan kita. Kenapa Yesus perlu mengingatkan para murid? Khawatirnya ke depannya kita sendiri menjadi sombong karena bisa mengusir setan. Padahal itu kan sebuah kuasa pinjaman. Kita meminjam otoritas atas nama Yesus untuk menghalau kuasa kegelapan, karena itu janji firman sendiri ya. Kepadamu diberi kuasa untuk mengusir setan, terutama untuk orang-orang yang sudah dibaptis. Nah, itu janji firman itu sendiri. Nah, tetapi tetap Yesus mengingatkan kepada mereka, ingat loh, ya, yang paling penting adalah keselamatanmu, bukan kemampuanmu mengusir setan gitu. Ini juga baik untuk permenungan bagi kita ya. Ya walaupun kita mungkin sering pelayanan seperti ini, mengusir setan gitu, setan A, setan B, setan C, semuanya kabur dalam pelayanan kita. Tapi tetap harus ingat, pertama itu bukan kuasa kita. Yang kedua, kisanak. Ya, itu cuma pinjaman. Kita pinjam nama Yesus karena kita percaya. Yang ketiga, jangan menjadi gaya, menjadi sombong, menjadi jumawa karena setan lari seakan-akan itu kuasa kita. Oh tidak. Tetapi berbahagialah karena kamu punya iman untuk menggunakan nama itu. Dengan demikian, kamu pun punya potensi untuk masuk surga. Kenapa ini mengatakan potensi? Ya, one day kamu masih bisa belok, ya. Kamu masih bisa merontak, kamu masih bisa tidak percaya Tuhan Yesus. Selama kamu hidup di bumi, apapun bisa terjadi, kisanak. Itulah sebabnya Santo Paulus selalu mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya. Oke. Min, tadi mulai dari jam berapa, Min? Nah, dari jam 10.30, karena Mimin tadi mesti melatih kelompok kur, jadi ya begitulah kalau Kamis malam ya, kalau seandainya Mimin punya tugas melatih kelompok kur ya bergeser setengah jam. Oke. Nyimak di bawah, kata Joseph. Ya, ini yang belum follow Joseph nih boleh nih, ini anak muda yang militan nih dalam apologetik. Nah, keren dia ya, luar biasa. Thank you Joseph Albert Michael, manggilnya apa nih? Josh, Albert, or Mike? Mulainya dari jam berapa? Min, kalau pastor dah menjabat sebagai pastor eksorsisme, secara otomatis bisa langsung praktek tanpa izin oleh uskup, ya Min? Ya, nggak apa-apa. Pertolongan, anggaplah sebuah pertolongan bagi korban. Setelah itu baru lapor, is okay. Ya. Karena, however, jiwa manusia itu prioritas yang paling utama, ya. Lagi pula dia kan sudah punya izin resmi. Nah, untuk ritus eksorsisme memang itu memang rapat ya, jadi memang mesti terdata dan harus dilaporkan juga. Tetapi kalau untuk doa pelepasan yang tidak pakai ritual
exorcism seperti yang dilakukan pastor eksorsis itu bisa kapanpun dimanapun. Ya, nggak perlu izin uskup untuk doa pelepasan. Ya, baik. Nah, ini keren. Oke, next. Where are the demons? Di manakah iblis-iblis tersebut? Oke. In the midst of a recent prayer session, di tengah sesi doa baru-baru ini, the demons had fully manifest and were controlling the possessed person's body. Iblis-iblis telah bermanifestasi sepenuhnya dan mengendalikan tubuh korban. At the beginning of the session, pada permulaan sesi, I had placed a Saint Benedict medal. Nah, jadi saya telah meletakkan medali Santo Benedictus, ya berdiameter sekitar 3/4 inci lah ya, di masing-masing tangan orang tersebut, seperti yang sering saya lakukan. Cerita Monsinyur. When manifesting, ketika bermanifestasi, the demons may complain that these blessed objects burn them. Ini lucu. Jadi saat bermanifestasi tersebut, iblis nggak jarang mengeluh bahwa benda-benda yang terberkati ini itu membakarnya. Ya, jadi berefek terhadap mereka. Jadi ini merupakan sebenarnya sebuah bukti yang lebih meyakinkan ya, ketika orang yang kerasukan tersebut ternyata bereaksi dengan benda-benda suci. Artinya, ini bukan gangguan mental, tetapi ada intervensi iblis atau kuasa kegelapan. Orang yang cuma gangguan mental biasa atau gangguan psikologi nggak akan berefek terhadap benda-benda suci. Ya, jadi ini perang roh. Spirit face to face with spirit. Roh Allah berhadapan dengan roh jahat. Oke, kenapa itu? Udah nonton The Exorcism Believer, lagi tayang di bioskop. Amin. Belum nonton Mimin. Dinen 2 juga belum nonton Mimin. Tapi katanya ada Lilo. Ya nanti Mimin nonton yang Dinen 2-nya ya. Yang itu Exorcism Believer belum. Oke dah, ntar Mimin tontonnya, itu penting juga sih, supaya bisa komen-komen juga. Ya seperti yang dilakukan oleh temanmu itu. Siapa itu? Ecclesia Domestica. Nah ini sering ini mengulas di TikToknya atau di YouTube-nya. Keren. Mimin suka ada anak muda yang aktif sekali untuk memberitakan sebuah kebenaran. Ya. Sampai di mana tadi? Sampai di sini. The demons that possess a person are attached to particular points on the body. Jadi setan yang merasuki seseorang biasanya melekat pada titik-titik tertentu di tubuh. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru juga bagi kalian ya. The locations are sometimes based on the scene or doorway that allowed them to enter. Jadi lokasi tersebut terkadang berdasarkan pada dosa atau pintu yang memungkinkan mereka masuk. Misalnya, for example, on the hands of the person has engaged in sinful behavior with his hands. Misalnya di tangan, jika orang tersebut melakukan perilaku berdosa dengan tangannya. Nah, jadi tubuh kita juga ternyata bisa menjadi tempat berdiamnya mereka, terutama di bagian-bagian tertentu di tubuh yang sering kita gunakan untuk melakukan dosa gitu. Menarik bukan? Oke, baik.
Nah, I commanded, saya memerintahkan the demons, setan-setan tersebut, to tell me, untuk berkata kepadaku, how many they were, berapa banyak kamu, dalam tanda kurung di dalam tubuh orang yang kerasukan tersebut ya. And the response was 3. Mereka menjawab 3. I then commanded them to put a Saint Benedict medal where one of the demons was. Saya kemudian memerintahkan mereka, maksudnya timnya ya, untuk meletakkan medali Santo Benedictus di tempat salah satu setan itu berada. Tangan kanan orang itu pergi ke sisi kiri dadanya. Saya memerintahkan setan untuk meletakkan medali di lokasi berikutnya. Dan medali itu masuk ke tenggorokan orang tersebut. Nah, wah, jadi setan diperintahkan dalam nama Yesus untuk ngeprank dirinya sendiri. Ya. Setan itu kemudian memasukkan medali tersebut ke dalam tenggorokan orang tersebut. Kemudian saya perintahkan setan itu untuk memasang medali di tempat ketiga, dan itu ada di dahi. Ya. Gitu. Jadi bisa diperintah juga. Tunjukkan di mana dirimu, gitulah intinya ya. Oke, kita lanjut. Iya, agak buram ya. Gak tahu kenapa ini ya. Ya, lebih baik memang pakai buku ya. Atau mungkin apa sih namanya itu? Pakai yang dari Amazon itu apa? Kindle ya? Kindle tablet ya? Mungkin itu lebih terang kali ya. Aduh, ini nggak punya. Oke deh, nggak apa-apa lah. Apa adanya saja, baik. Nah, ini menarik. Highlight, ini kalau gini kan fokusnya bergeser ya. Gimana caranya ya? Udah, pokoknya Mimin tunjuk di tepi ini aja ya. Maksudnya sedang membicarakan paragraf ini, gitu. Daripada main tunjuk-tunjuk gini, takutnya fokusnya bergeser. Gini deh. I laid my hand with the priest's stole on the woman's throat. Saya meletakkan tangan saya dengan stola pastor di tenggorokan perempuan itu. Jadi pakai stola, ditempelin ke tenggorokan perempuan itu. Dan setannya menggila. The demons went nuts, katanya. Itu kacang ya, tapi bisa terjemahkan menggila gitulah. The woman choked and doubled over. Wanita itu tersedak dan jadi tingkahnya menjadi berlipat ganda. Itu jelas merupakan reaksi yang kuat, dan iblis ini bakalan kehilangan dominasinya terhadap perempuan ini. Begitulah. It appeared that it finally left. Ya, dan ternyata akhirnya iblis tersebut pergi. The woman confirmed afterward that she thought something left from her throat area. Wanita itu kemudian mengkonfirmasi bahwa dia mengira masih ada sesuatu yang tersisa di daerah tenggorokannya, begitu. I've never commanded demons to locate themselves before. Saya sebelumnya nggak pernah memerintahkan setan untuk menemukan tempat mereka berdiam di tubuh korban itu sebelumnya, gitu ya. Tetapi tampaknya ketika saya coba itu berhasil. Nah, I am cautious because they are inveterate liar. Jadi tetap saya berhati-hati karena kita semua tahu bahwa mereka adalah pembohong yang luar biasa. Jadi di masa lalu saya telah meminta orang-orang karismatik kami untuk menemukan setan-setan itu. Jadi maksudnya orang-orang yang dikarunia ya. Jadi di antara tim itu ada orang-orang yang dikarunia rahmat untuk
bisa melihat setan dan merasakan setan. Nah, orang-orang ini berguna di dalam tim eksorsisme. Nah, dan kemudian setelah ketahuan tempatnya di situ, kami memusatkan perhatian pada tempat-tempat tersebut. Ini adalah taktik baru yang mungkin berhasil dalam kasus lain, tapi hanya jika setan cukup lemah untuk patuh. Ya, jadi memang enggak selalu berhasil juga, tetapi apapun patut atau layak dicoba untuk demi membantu si korban ini, maksudnya begitu ya. Ya, itu nanti akan tergantung jenis setannya lagi, seberapa apa tuh namanya kalau kita main game itu, seberapa banyak HP-nya, seberapa banyak mananya, sekuat apa strength, agility, intelijensinya. Wah, seru ya. Ya. Masa di film Exorcist Believer, panggil pendeta paranormal, dibuat lingkaran ritual gitu, Min. Wah, maksudnya didoakan beberapa agama gitu ya? Seperti yang lagi ini nih, lagi apa? Viral di TikTok. Orang kerasukan didoakan, ada yang doa Hindu, ada yang doa Muslim, ada yang doa Kristen. Seru tuh, viral, jadi lucu. Dibuat lingkaran gitu, kata Dinda. Katanya garis ini untuk arwah, garis lain pintu masuk si anak-anak yang kerasukan dan lainnya. Ya sekarang mantap ya, Dinda bisa tertawa gitu kan. Ya tapi dulu mungkin percaya. Dipanggil pastor juga. Min, habis doa rosario? Yes, ya puji Tuhan, Min sudah selesai doa rosarionya ya. Mantap, mantap. Baik juga sekali-sekali kita doa rosario bersama kali ya, seperti yang dilakukan oleh pastor siapa itu? Joseph ya, yang Bible itu. Tapi tuh pastor, Min abis doa rosario dipukuli ya setannya, maksudnya gimana? Tapi itu pastor nggak bisa karena nggak diizinin sama uskup. Oh ya begitu. Ya. Dan di film itu pastor tuh tewas seketika. Wow, dahsyat men. Min maaf telat, abis ada yang cerita. Cerita apa nih? Cerita dong sama Mimin. Siapa tahu ceritanya juga nggak kalah serunya sama setan-setan yang kita omongin di sini. Oke, ada yang ingin ditanyain? Nah, minum dulu. Koplak dah. Dan aneh itu sih menurut saya filmnya. Sini udah tertawa sekarang ya. Mungkin dulu percaya. Ya begitulah. Namanya juga film kan. Jadi dibuat supaya menarik lah atau gimana gitu. Pastor Gabriel Amort kan bilang setan yang mendengar doa rosario itu kayak dipukul. Yes, benar. Mereka takut sekali dengan rosario. Karena tidak ada celah bagi mereka untuk bisa mengganggu pikiran orang yang berdoa rosario. Kenapa, Min? Karena begini. Karena doa rosario itu sendiri itu merupakan sebuah permenungan atau meditasi. Begitu. Kita terserap ke dalam hadirat Allah. Misalnya peristiwa apa? Peristiwa gembira, Yesus dilahirkan, begitu. Jadi kita sambil salam Maria itu membayangkan peristiwa itu. Kita nggak melamun, nggak kosong. Ya, nah itu membuat mereka tidak menemukan celah untuk menggoyang pikiran kita. Nah itu juga tentu menyakitkan bagi mereka. Belum lagi doanya itu sendiri. Salam Maria penuh rahmat itu kan sebuah kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, doa Salam Maria itu bukan doa sembarangan, semuanya ada di kitab suci. Disusun oleh gereja perdana hingga saat ini. Terakhir, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Nah, jadi minta pertolongan Bunda Maria, si Bunda Sang Maraya itu sendiri, untuk menghalau segala kuasa kegelapan, sekarang waktu kita masih hidup, bahkan waktu kita sudah mati. Itu mantep tuh doa Salam Maria. Jadi jangan heran kalau Marasima mengatakan,
banyak sekali jiwa-jiwa yang dibawa Bunda Maria ke surga dari api penyucian. Karena mereka sering mendoakan Salam Maria semasa hidupnya. Apalagi yang doa rosario setiap hari. Jadi Bunda Maria enggak pernah akan melupakan kalian, bahkan ketika kalian mati. Mantap enggak tuh? Kan doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Wow, luar biasa ya. Thank you Lira untuk Find Your Heart and Coffee-nya. Biasa cerita masalah hidup, masalah keluarga, masalah mantan. Ya, semoga keluarganya baik-baik saja ya. Tuhan memberkati keluarga Angelus Pandu Nata. Ya, dalam nama Yesus, segala apapun permasalahannya nanti akan Tuhan selesaikan. Amin. Oke, ini kita bicara tentang sakramen. Oke. The Catholic Church teaches that there are 7 sacraments. Gereja Katolik mengajarkan ada 7 sakramen. Ada yang masih ingat apa saja yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri dan memberi kita rahmat untuk keselamatan kita. Jadi fungsi sakramen itu sebenarnya adalah tanda kehadiran Allah, tanda penyelamatan Allah, bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita dengan segala kepenuhan rahmat-Nya. 7 sakramen adalah warisan daripada Tuhan Yesus sendiri untuk gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang diturunkan terus-menerus. Makanya dinamakan apostolik ya, karena turun-menurun dari para rasul, gereja perdana sampai kita. Yaitu apa saja itu ya. Baptis, confirmation itu krisma maksudnya ya. Jadi krisma itu peneguhan. Eucharist itu ekaristi. Penance or confession itu sakramen tobat. Terus apalagi anointing of the sick, pengurapan orang sakit. Apalagi marriage, itu pernikahan. And holy orders, apa itu? Tahbisan. Ini adalah jalan normal untuk bertumbuh dalam iman dan kekudusan, dan dengan demikian menemukan keselamatan di dalam Kristus. Mantap kan? Kemarin Mimin sempat posting ya, ada seorang bertanya kepada pastor, mana yang lebih penting? Sakramen sakramen tobat atau eksorsis? Si pastor menjawab apa? Tidak disangka-sangka. Satu sakramen tobat lebih berharga dari ribuan eksorsis, katanya. Kita kaget kan? Lah kenapa? Dia menjawab, seluruh rangkaian doa eksorsis itu bermaksud membawa orang lebih dekat kepada rahmat, kepada si pemilik rahmat, atau ke dalam tahta Allah sendiri. Sementara ya, sakramen itu sendiri adalah merupakan tahta rahmat, merupakan kehadiran Allah itu sendiri. Nah, jadi itulah sebabnya banyak sekali kasus-kasus orang kerasukan ya, ketika sebelum ditangani pakai apakah itu eksorsisme maupun doa deliverance biasa, ketika mereka sudah menghadap sakramen tobat terlebih dahulu, itu lebih mudah untuk ditangani ya. Jadi kadang-kadang Mimin bersama tim juga menggunakan trik ini kalau kita pelayanan ke pedalaman ya. Nah, kita calling, minta bantu pastor yang ada di sana. Jadi panitianya kita minta bantu untuk diurus pengakuan dosanya. Begitu, di panitia mulai bergerak dulu. Jadi mereka pengakuan dosa dulu. Begitu kita datang, ya langsung tinggal didoakan saja ya. Tentu sebelumnya diberi
diberi khotbah dulu kayak sedikit, kata-kata sedikit gitu, agar mereka mengerti betapa parahnya kuasa kegelapan dan betapa hebatnya kuasa Yesus yang sanggup melepaskan bahkan mereka yang diperbudak oleh dosa dan kuasa kegelapan, bahkan mereka yang sudah pesugihan, yang suka bermain dengan okultisme, bahkan yang sudah melakukan perjanjian darah dengan setan, semuanya akan tetap takluk di bawah nama Yesus. Itu dia. Ya. Dari Anin di Topram, kok mirip nama obat ya? Men, di TikTok ada orang yang mau terima komuni, ternyata kesurupan dan dia jatuh berteriak. Oh iya, sempat lihat ya. Memang itu perlu penyelidikan lebih lanjut. Apakah memang intervensi kuasa kegelapan atau mungkin gangguan psikologis atau banyak sesuatu yang bisa dilihat dari situ ya. Ya, tetapi nggak jarang tipikal orang yang diganggu kuasa kegelapan juga seperti itu. Terutama ketika bersentuhan dengan benda-benda rohani. Apalagi yang namanya komuni atau adorasi, itu bisa saja terjadi. Oke. Anin di Topram dari paroki mana? Kayaknya kuasa kegelapan soalnya ketemu tubuh Kristus yang suci. Yes. Kata si Lira, kayaknya pingsan sebelum sarapan pas mau misa, pas komuni puyeng. Ya, apapun bisa terjadi ya, gitu. Memang perlu follow up lebih lanjut ya. Semoga dia sudah baik-baik saja saat ini. Jika seandainya ada kuasa kegelapan di situ, semoga sudah berhasil ditangani dengan baik. Tapi keren ya, cara pastor nanganin, cukup suruh petugasnya bawa dulu ke belakang gitu, diangkut. Nanti setelah komuni mungkin kemudian dia akan, atau setelah misa kemudian dia akan tangani, atau sebelum itu dia suruh orang-orang gereja dulu atau umat untuk bantu mendoakan ya. Saya Paroki Kristus Raja Surabaya, mantep. Kemarin waktu di Surabaya Mimin pergi ke kapelnya Saint John Paul ya, Santo Yohanes Paulus II yang di Pakuwon itu, sempat pergi ke situ. Kapel di dalam mall yang luar biasa. Terus juga ke Gereja Santo Yakobus, karena Mimin tinggal bersama waktu itu karena dalam perjalanan ke NTT. Jadi Mimin tinggal bersama paman di situ, dekat situ. Itu di daerah barat, Min, jauh sama rumah saya. Romonya santuy, kata Angelus. Iya, begitulah. Nggak perlu dihadapi dengan heboh juga, begitu kan ya, pelan-pelan juga pasti bisa ditangani. Ya, sudah kita bicarakan tadi ya, ketujuh sakramen itu adalah cara atau warisan dari Tuhan Yesus itu sendiri untuk mendekatkan kita kepada tahta rahmat atau tahta ilahi. Jadi tidak ada lagi cara yang lebih baik daripada ini, daripada apa yang diwariskan Tuhan Yesus kepada umatnya untuk mendekati Dia, yang adalah 7 sakramen. Nah, kalau kita melihat di sini, with her own authority given by Christ, the Church has instituted a special sacramentals. Dengan otoritasnya sendiri yang diberikan oleh Kristus. Nah, di sini menarik kalau kita melihat with her own authority. Jadi gereja digambarkan sebagai perempuan, her. Nah, jangan heran ya, karena gereja disebut juga di Kidung Agung maupun di Wahyu adalah mempelai wanita. Kristus adalah mempelai prianya. Jadi mempelai wanita ini menerima segala rahmat dan apapun dari mempelai prianya yang mencintai dia. Nah, jadi kalau baca Kidung Agung juga cara bacanya seperti itu. Perempuan itu kamu bayangkan sebagai jiwamu atau jiwa manusia yang mencari Kristus, sang prianya. Itu sebenarnya menjelaskan tentang
sebuah perjalanan spiritual dari jiwa yang sangat mencintai dan sangat merindukan kekasihnya, yang adalah Yesus itu sendiri. Cara baca Kidung Agung seperti itu. Baru kamu melihat dan menikmati begitu dalamnya kisah cinta jiwa tersebut. Jadi itu tidak dibaca secara fisik, karena itu sastra. Itu menarik sekali. Itu yang seringkali dibahas oleh para mistikus ya, ketika mereka melangkah di dalam tahap-tahap hidup rohani. Itu bacanya Kidung Agung gitu. Terutama Santa Teresa Avila sama Santo Yohanes Salib, ya, gereja sebagai mempelai Kristus. Oke. Kapan kira-kira mendarat di paroki Maria Ratu Damai Lumajang, Min? Wah, Lumajang. Semoga ya. Min pingin sekali jalan-jalan ini sebenarnya. Bener. Semoga deh one day bisa ke Lumajang. Nanti kalau ke Lumajang hubungi si Lira deh. Lir, Mimin ada di Lumajang nih, ya gitu. Tempat mana yang paling banyak setannya? Yuk kita serbu. Ya enggak lah, enggak boleh seperti itu ya. Itu namanya menantang, ya, mencobai Tuhan, ya enggak. Oke, baik. Nah, sampai di mana tadi? Oke. Nah, gereja menetapkan sakramentali khusus. Sakramentali itu adalah dalam tanda petik adiknya sakramen. Jadi yang menerima turunan rahmat dari sakramen, seperti air suci, apalagi salib yang sudah diberkati, atau benda-benda diberkati lainnya, termasuk relikwi, itu merupakan sakramentali. Ala-ala devosi yang sudah diberkati, begitu ya. Jadi semoga kalian nggak asing lagi dengan istilah sakramentali. Masa ke Lumajang jadi Ghostbuster? Kalau Lira jadi Ghostbusterwati gitu. Oh, mantap. Sampai di mana tadi kita? Oke. Baik. These do not give sanctifying grace like sacraments, but rather offer actual graces to help us live out our sacraments more fully. Artinya sakramentali tersebut tidak memberikan rahmat pengudus seperti sakramen, tetapi menawarkan rahmat yang sebenarnya untuk membantu kita menghayati sakramen kita secara penuh, secara lengkap, fully. Jadi sakramen menemukan kemanjuran dalam perantaraan gereja, begitu maksudnya. Jadi sakramen membantu menguruskan saat-saat sehari-hari dalam hidup kita. Nah, bukan sakramen maksudnya day itu sakramentali maksudnya ya. Sakramentali ini membantu menguruskan saat-saat sehari-hari dalam hidup kita. Sudah tahu ya beda antara sakramen dan sakramentali. Medali Santo Benedict itu relikwi? Enggak, Min. Bukan, itu benda kudus saja. Relikwi itu, gereja mengistilahkan relikwi itu barang-barang yang pernah dipakai oleh santo-santa tertentu. Itu dia, orang yang sudah terbukti dan diakui kudus oleh gereja. Termasuk bukan hanya barang-barangnya, apakah bajunya, apakah sepatunya gitu. Bahkan yang lebih menyeramkan kalau kita melihat di zaman dulu, ada santo-santo tertentu yang kelingkingnya diambil. Kayak Teresa Avila, jantungnya diambil. Karena Teresa Avila pernah menulis di dalam bukunya bahwa dia mendapat vision, ada seorang malaikat menampakkan diri kepadanya, kemudian menombak jantungnya. Menombak jantungnya, dan sejak saat itu hatinya seperti selalu terluka, mengeluarkan darah, tetapi in good way, which is good. Dalam arti membuatnya selalu sangat merindukan Tuhan, dan dia terbakar dengan nyala api kerinduan ini. Nah, ketika benar dikonfirm jantungnya diambil, ada lubang di jantungnya, dan itu menakjubkan juga, dia tetap hidup. Begitulah ya.
Min, kalau relikwi golongan 03 itu cara penyimpanan gimana, Min? Kan ada golongan 01 dan 02 di gereja dong. Mimin belum belajar itu. Nanti deh ya. Maksudnya gimana itu? Min belum baca, ntar deh. Ada tingkatan-tingkatannya ternyata gitu ya. Ya, puji Tuhan kalau Mimin punya salah satu relikwi itu bisa dipakai untuk sarana yang powerful untuk pengusiran setan ya. Oke, ya. Setengah jam lagi. Naik ya. As the Catechism of the Catholic Church teach, sebagaimana yang diajarkan oleh Katekismus Gereja Katolik, lihat kembali lagi ke Katekismus kan, jadi betapa pentingnya Katekismus yang kita sharingkan setiap minggu malam. First among the sacramentals are blessings of people. Jadi yang pertama di antara sakramen adalah pemberkatan orang, meals, makanan, places, tempat, and objects. Nah, dan benda-benda suci lah, itulah maksudnya. Jadi ritus eksorsisme sendiri juga merupakan sakramental ya. Jadi ritus eksorsisme itu sendiri ya, itu merupakan sebenarnya juga sakramentali, maksudnya begitu. Dia di luar daripada 7 sakramen. Nah, adiknya sakramentali juga itu. Sakramen yang digunakan dalam ritus eksorsisme adalah salib dan benda suci. Ya, karena dia menggunakan salib dan benda suci, juga air, apalagi water tadi ya. Sakramen lainnya. Nah, sakramentali lainnya maksudnya adalah medali Santo Benedictus. Nah, itu disebut sakramentali ya. Aku juga baru tahu ada golongan-golongan. Aku kira cuma BPJS. Ya. BPJS. Nah, golongan mana nih? Mungkin sih golongan 3 aja. Ya. Nah, dijelaskan di sini adalah bahwa sakramentalinya daripada medali Santo Benedictus merupakan satu-satunya sakramentali yang memiliki formula pengusiran setan tertulis di dalamnya. Jadi memang dikhususkan memang untuk pengusiran setan. Jadi dia powerful. Karena memang dikhususkan oleh gereja untuk pengusiran setan. Jadi seperti ini. Nah, ini kan yang di cincin, di kalung juga Min punya. Satu lagi, ini dia. Ya, baik juga. Aku golongan rata membayar. Biasanya golongan 3 itu dimiliki awamin ya, mungkin Angelus Pandunata. Oke, baik. Ini dia. On the outside rim on the back of the Benedictine medal are the letters. Nah, ini tulisannya. Jadi maksudnya di tepi luar, di bagian belakang medali Santo Benedictus itu terdapat huruf. Kalau kita lihat di situ, V, R, S, N, S, M, V. Kemudian S, M, Q, L, I, V, B. Arti dari surat-surat ini sempat nggak diketahui. Sampai sebuah penjelasan ditemukan dalam sebuah manuskrip ya, yang berasal dari tahun 1415. Yang ditemukan di Biara Metten di Bavaria. Jadi ini singkatan dari formula eksorsistik Latin. Nah, ini dia artinya. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala que libas, ipsi
venena bibas. Wah, ini artinya apa? Artinya, be gone, pergilah, Satan. Never tempt me with your vanities. Jangan pernah menggodaku dengan kesombonganmu. What you offer me is evil. Apa yang kau tawarkan kepadaku adalah kejahatan. Drink the poison yourself. Minumlah racunmu sendiri. Itu artinya ya. Nah, di tepi luar kita lihat mana dia, Min? Coba ada nggak sih di sini? Kelihatan nggak? Atau yang ini? Oh, nggak fokus. Tadi fokus loh, gimana caranya ya? Yang bagus banget, padahal murah sekali. Aduh, nggak fokus ini. Caranya gimana? Min belinya di TikTok Shop yang ditutup itu. Oh ya, ini ya, di tepi-tepi sini loh. Tepi-tepi sini ya. Nah, itu dia. Dia nggak tuh? VRSNS. Nah, itu dia. Ya, nampak ya di tepi luarnya. Tadi apa? Pergilah setan, jangan pernah mencobaiku dengan vanities, dengan kesombonganmu. Apa yang kau tawarkan kepadaku adalah kejahatan. Minumlah racunmu sendiri, katanya. Itu dia. November buka lagi ya. Oke, ya, semoga. Oke. Ya benar sih, dalam beberapa kesempatan medali Santo Benedict kita gunakan dan itu berefek yang luar biasa kepada orang kerasukan. Tapi Mimin lebih suka biasanya nggak ditempelkan langsung, diperlihatkan kepada dia dulu di matanya. Biasanya dia geleng-geleng atau pejam mata begitu. Kalau kita jengkel, kita buka kembali mata yang sudah dia pejamin itu, tempel langsung ke ininya, jidatnya gitu. Nanti dia teriak tuh. Atau ke tangannya, berasa kok bagi dia panas gitu. Padahal dia nggak lihat, cuma kita tempelkan di tangannya atau di kakinya ya. Itu juga salah satu indikator ya untuk mengetahui orang ini apakah menderita gangguan psikologi atau memang sungguh-sungguh kerasukan. Bisa juga dengan menempelkan benda-benda suci ke tubuhnya. Dia akan bereaksi kalau seandainya itu memang intervensi kuasa kegelapan. Yang gold bisa nggak ya buat mas kawin? Nah, boleh tuh dicoba. Namanya pernikahan apa jadinya? Pernikahan Ghostbuster. Oke, sampailah kita kepada anger feeds the demons. Nah, jadi kemarahan itu sebenarnya memberi makan iblis. Nah. Ya, maksudnya bagaimana, Mimin? Begini. I learned again how toxic anger can be. Saya belajar sekali lagi betapa racunnya kemarahan. I was in the midst of an exorcism session, and an energumen leaped up and attacked me. Dan orangnya melompat dan menyerang saya. Itu pernah terjadi sebelumnya, tetapi itu memang maksudnya, tapi kali ini nggak biasa. Normally biasanya ada semacam gelembung spiritual di sekitar saya. Ya seperti sebuah shield gitu ya.
barrier gitulah ya. Tuhan biasanya tidak membiarkan iblis menyerang saya secara fisik selama sesi. Namun biasanya cuman mendapat banyak makian verbal aja dari setan di sekian banyak sesi ya. Dan mereka pasti mencoba masuk ke kepala saya, kata si Monsinyur Rossetti ini. Kita lihat ya berbagai macam cara daripada setan yang berada di tubuh korban itu berusaha untuk melawan secara fisik maupun secara mental untuk menggoncang lawannya, bahkan masuk ke dalam pikiran, get into the head. Okay, fortunately, the possessed person who attacked me was not physically strong. Jadi untungnya orang yang kerasukan yang menyerang saya tersebut enggak kuat fisiknya, atau ya bukan tipe-tipe body builder lah begitu ya, agak mungil katanya. Nah, tapi butuh beberapa anggota tim juga untuk menahannya gitu. Dan tidak diragukan lagi ada beberapa kekuatan iblis dalam dirinya. No doubt katanya. Jadi I got angry, saya menjadi marah when she attacked me, ketika dia menyerangku. And I gripped her arm tightly. Saya mencengkram lengannya dengan erat. Although I didn't show the anger on the outside, meskipun saya nggak menunjukkan kemarahan saya keluar. Meskipun demikian, suara iblis menegur saya karena kehilangan kesabaran. Jadi mereka nggak pernah melewatkan kesempatan untuk menghina saya. Nah ini menarik, ini pernah terjadi juga dengan kita. Suatu hari kita menangani orang kerasukan, itu camping mahasiswa kan. Jadi camping rohani mahasiswa gitu ceritanya. Nah jadi orang kerasukan ini udah ditangkap oleh beberapa dari tim gitu, termasuk Mimin juga gitu kan. Nah ketika pada akhirnya pastor yang kita panggil datang, jadi pastor ini memang melihara janggut yang panjang seperti Yesus gitu. Kita manggilnya Romo Ari. Ketika dia datang, orang yang kerasukan tuh bilang begini, nah tuh kambing itu mulai mendekat kepada saya. Kambing itu katanya, kambing itu bisa apa? Coba. Dasar emang si Romonya ini suka guyon juga. Romonya bilang begini, hey, kau lihat biji mata saya. Yang kau bilang kambing ini sebentar lagi akan mengusirmu. Jadi memang ya begitulah, kadang-kadang lucu juga. Kok bisa aku ketiduran barusan, kaget pas HP-nya jatuh ke mukaku. Itu godaan setan, kata Pandu. Ya 15 menit lagi Dinda bisa tidur, Lira bisa tidur dengan aman di Lumajang yang permai ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi setan itu berusaha menggunakan kesempatan sekecil apapun untuk menghina kita, maksudnya begitu. Ya kadang-kadang jadi malah lucu gitu. Ya tapi jangan salah, itu maksudnya dia mau merusak konsentrasi kita. Mungkin kita setelah tertawa bisa fokus, tapi tim kita atau orang-orang lain di luar sana mungkin nggak bisa kembali fokus. Nah jadi memang, masing-masing orang punya pertahanan masing-masing ya terhadap serangan mereka yang seperti ini. Mungkin bagi kita sepele, bagi orang lain mungkin suatu yang gawat. Benar saja, sure enough, as we continue the session, saat kami melanjutkan sesi, iblis berhenti bereaksi dan tampak tidak terpengaruh oleh semuanya. Wow, something was wrong, sesuatu telah salah. Saya menghentikan sesi, pergi ke ruangan lain dengan salah satu pastor, dan mengakui dosa, kehilangan kesabaran. Jadi kemarahan ini juga bisa menjadi ini media
bagi mereka untuk merusak konsentrasi kita. Nah, jadi Pastor Rosette ini, Monsinyur ini udah kadung marah gitu. Ternyata dia nggak bisa kembali terpusat lagi. Dia dikuasai oleh emosinya begitu. Pernah sih mimin seperti ini. Pernah juga. Tapi memang harus cepat. Nah, itulah fungsinya tim ya, untuk ada yang mengingatkan. Awas, kamu sedang dikerjai. Nah, itu. Untunglah ada yang mengingatkan. Nah, di sini Monsinyur langsung ngaku dosa gitu. Jadi, pastor tersebut membebaskan saya dan kami kembali lagi ke sesi. Sekali lagi setan mulai bereaksi terhadap doa. Oke. Nah, sampai di sini mengerti ya, apapun akan mereka pakai sebagai celah untuk menyerang balik. Salah satunya kemarahan. Lah jadi ruang sebelahnya pengakuan dosa, apa itu? Sebelahnya lagi ruang eksorsisme. Ya enggak juga sih, pengakuan dosa kan sebenarnya enggak tergantung ruang. Bisa dimanapun. Ya mungkin pada waktu itu di sebelahnya kebetulan ada ruangan kosong. Nah misalnya melakukan eksorsisme di rumah si orang yang bersangkutan ya udah pakai ruangan itu begitu. Itu kasuistik, per kasus saja. Oke. The demons were feeding off my anger. Setan-setan memakan kemarahan saya. Ini merupakan a good note to self, catatan yang baik untuk diri saya sendiri. Akui kemarahan yang belum sembuh sebelum memasuki sesi lagi. Ya, jadi maksudnya aku dosa dulu deh gitu. Juga cobalah untuk enggak membiarkan setan provoke you, memprovokasimu. Jadi when you get angry, ketika engkau menjadi marah, then they have a hook in you. Jadi dia punya hook, punya seperti apa sih namanya itu? Seperti sebuah, udah kita terjemahkan celah begitu aja lah ya. Jadi mereka melihat celah dalam dirimu dan sesi terhenti, stall out. Nah itu dia. Oke, Snake Eyes. Satu lagi sebelum kita bobo. Apa itu Snake Eyes mean? Oh ini ada filmnya nih kalau nggak salah nih di Netflix ya. Snake Eyes ya, mata ular. Okay, sometimes it is difficult to determine whether a person is possessed or whether his or her problem is psychological only. Jadi terkadang memang sulit untuk menentukan apakah seseorang itu kerasukan atau apakah masalahnya hanya bersifat psikologis. Di lain waktu kebenarannya jelas, ini pernah kita bahas sebelumnya ya, cara membedakannya. Jadi yang minim info dari Mimin atau seakan-akan Min kok nggak dijelaskan atau gimana, Gemini bisa hadir ke YouTube Mimin dengan username yang sama, Komsa KKSM. Obok-obok aja di situ. Banyak hal yang dibahas panjang sekali setahun ini dari buku yang sebelumnya juga ya. Oke. In one case, dalam satu kasus ketika demons were manifesting, ketika setan atau iblis bermanifestasi, even the appearance of the person's eyes change. Wow. Bahkan penampilan mata seseorang itu bisa berubah katanya. They became yellow with small black pupils. Jadi mata tersebut bisa menjadi kuning dengan pupil hitam kecil dan terlihat persis seperti mata ular. Nah, jadi dia bisa mengubah fisik daripada korban yang bersangkutan ya. Ini bukan sesuatu yang isapan jempol belaka atau sekedar cerita atau sekedar film. Bisa terjadi.
dia mengubah fisik orang yang bersangkutan. In other cases, someone's eyeballs will turn completely black. Dalam kasus lain, bola mata seseorang akan menjadi hitam seluruhnya. Nah, jadi ini bisa terjadi walaupun tidak permanen, ya. Karena however, mereka bisa sihir, mereka punya kemampuan untuk bikin mukjizat juga, tetapi nggak akan bertahan lama, akan kembali normal. Jika orang tersebut bertobat, maksudnya begitu. Kalau enggak, ya kan begitu di saat-saat tertentu saja, jam-jam tertentu. In the book of Genesis, di kitab Kejadian, Satan is portrayed as a serpent that tricks Eve into eating of the forbidden fruit. Di dalam kitab Kejadian, setan digambarkan sebagai seekor ular yang memperdaya Hawa untuk memakan buah terlarang. That is into sinning, yang yaitu untuk berbuat dosa. Jadi di masa lalu ada yang menganggap ular hanya sebagai metafora setan, begitu kan? Ya, tapi mata ular dari orang yang kerasukan ini menunjukkan bahwa seekor ular lebih dari sekedar metafora setan yang dikatakan ya pokoknya sebagai lebih daripada sekedar metafora lah, begitu intinya. Selama pengusiran setan sendiri maju dengan desisan yang dalam dan terdengar seperti ular. Saya tidak pernah melupakan suaranya. Iya, ini sering banget. Mereka mendesis begitu. Terus lidahnya bisa keluar secara bercabang persis seperti ular. Matanya bisa bolak-balik, berubah warna. Ini juga nggak jarang kita hadapi. Bersama tim pernah juga melihat seseorang yang ketika kerasukan roh ular ini, dia kemudian jatuh ke lantai, padahal tubuhnya gemuk loh. Kemudian merayap seperti ular. Kemudian masuk ke dalam bangku, nyelip-nyelip begitu, seperti ular. Sebelum akhirnya, pada waktu itu, untungnya di kapel ya, jadi pada akhirnya dia nggak bisa kemana-mana dan terpaksa datang ke tengah altar, kemudian berlutut menyembah Tuhan yang ada di sana. Jadi kayak ketakutan sekali. Dan dalam tanda petik terpaksa tunduk dan menyembah. Nah, sakramen maksudnya. Itu menarik juga. Cuman sayangnya tidak boleh di-videokan. Tidak boleh di-viralkan, kan begitu. Ya, kasihan orangnya nanti. Jadi malu kan. Tapi memang sering, kadang ular, kadang harimau, atau binatang-binatang tertentu. Pada diam saja nih. Halo, dari mana saja nih? Apakah ada teman baru di sini? 15.000 orang, mantap. Apakah ada gift baru? Lah berarti Orochimaru perlu di eksorsisme ya, Min. Apa? Ya Makudasi juga perlu tuh di eksorsisme. Karena ada apa situ? Ada Orochimaru ya. Ya oke. Ya, menjadi teringat ada orang yang suka modif wajahnya dengan beberapa kali operasi yang menjadi seperti setan lah, menjadi seperti ular, atau menjadi seperti alien. Mimin pikir ini termasuk kerasukan tipe obsesif. Mereka diobsesikan terus-menerus untuk begitu. Akhirnya dengan segala tekadnya, dengan segala uangnya, dengan segala daya upaya mereka seperti dihantui, dikejar-kejar, diobsesikan untuk melakukan perilaku yang tertentu dan nyeleneh, perilaku sia-sia seperti ini. Atau ada yang ingin nampak seperti Barbie, atau nampak seperti Ken, begitu. Itu semuanya diobsesikan oleh sesuatu. Karena itu nampak kok, bukan sesuatu yang normal. Ini sesuatu yang sia-sia.
terakhir di sini ya. Oh, demons are very real. Jadi setan itu sangat nyata. And they are a kind to an evil. Mereka mirip dengan a kind to an evil, cunning, slithering animal. Mereka mirip dengan binatang yang jahat, licik, dan merayap. Itu ya. At times, kadang-kadang, demons even look and sound like an evil snake-like creature, especially Satan himself. Kadang-kadang setan bahkan terlihat dan terdengar seperti makhluk jahat, seperti ular. Terutama setan itu sendiri, dengan S besar, maksudnya Lucifer. Ya, tato mata sampai hitam semua. Lidahnya dibelah kayak ular. Aku nggak oplos aja udah mirip endut. Oke, thank you all. Kita sampai di sini sudah selesai. Kedepannya kita akan membahas ini, manifestasi iblis yang tidak biasa ya. Ini ada kasus-kasus tertentu di sini yang jarang sekali ditemukan. Ya mungkin setannya endemik ya, setannya tertentu yang tidak ditemukan tempat lain, sehingga manifestasinya juga beda. Seperti tumbuhan aja nih setan. Oke, terima kasih semua untuk apresiasinya, untuk kehadirannya, untuk like, untuk share, untuk gift-giftnya. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, mampir di link Mimin, siapa tahu ada yang mau berdonasi untuk pelayanan juga untuk anak panti. Lihat di profile Mimin. Mohon doa juga untuk pelayanan kita. Puji Tuhan, kemarin pelayanan berhasil. Banyak hati yang disentuh oleh rahmat, dan mereka mau berkomitmen melayani Tuhan. Kerja menjadi hidup. Mereka juga suka dengan pelayanan musiknya juga. Jadi happy ending semuanya. Setelah kemarin diguncang oleh penolakan dari kota tertentu di Sintang ya, yang sampai nama kita menjadi jelek, tapi oke lah. Pelayanan seperti ini yang memang beresiko. Apalagi Mimin yang cuma pelayanan online aja, nggak jelas, nggak dikenal orang gitu kan. Jadi hanya bisa pelayanan di tempat-tempat yang orang kenal saja, yang orang percaya saja. Nggak ada percaya ya nggak apa-apa, ya sudah. Kan begitu. Bukan tim yang jelas sekali dia punya registrasinya, lisensinya, gitu kan. Ya. Oke deh, baik. Kita mau doa ya. Doa dulu. Makasih semuanya. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dan seluruh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, biarlah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengar rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya, dan semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria, doakan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang hadir di live ini. Semoga berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup mereka. Umur yang panjang, berkat kecukupan senantiasa, berkat kesehatan senantiasa. Untuk mereka sedang sakit, Tuhan sentuh dengan rahmat-Mu agar mereka disembuhkan. Untuk mereka yang tertindas atau diperbudak kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus yang kudus. Untuk mereka yang sedang bergumul dengan hidupnya dan segala permasalahan, Tuhan berikan solusi. Untuk mereka yang berjuang secara ekonomi, Tuhan berikan solusi. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Bunda Maria, doakan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Great job. You are best all. Sampai jumpa lagi minggu
malam. Oke. Min meski nggak melihat rupa, tapi aku tahu Miminnya. Oke. Puji Tuhan. Thank you. Ya, Mimin sebaiknya memang tidak melihatkan muka karena ini tak khawatirnya bisa menjadi celah bagi iblis untuk manfaatin ya. Begitu ya. Oke, God bless you all. Tuhan memberkati. Oke, baik. Jangan lupa bantu-bantu like, share, subscribe juga YouTube-nya Mimin ya, supaya lebih banyak orang yang bisa mendapatkan berkat yang sama seperti kalian. Oke, pamit dulu.